家了。決まったな。CM だ。Hello the viewers, kembali lagi bersama kami di konten alur cerita anime yang terdapat spoiler. Yang tidak ingin ke spoiler silakan skip aja lah. Kali ini kita akan mengulas alur anime baru yang berjudul Sentai Daishikaku yang menampilkan pahlawan keadilan bernama Power Ranger. Yang menarik, tokoh utamanya bukanlah Ranger, melainkan seorang karakter lain. Penasaran? Mari kita ikuti alur ceritanya. Cerita dimulai dengan munculnya secara tiba-tiba sebuah pesawat luar angkasa di bumi. Menjadi pertanda awal dari perang tak berkesudahan antara monster dan manusia. Di tengah pertarungan, Ranger biru, hijau, pink, kuning, dan Ranger merah, yang dikenal sebagai The Dragon Keeper, berjuang melawan pasukan monster. Pertarungan antara penjaga naga dan pasukan monster telah berlangsung selama 13 tahun. Dengan pertarungan mingguan yang selalu menarik banyak penonton. Stadion dipenuhi penonton yang antusias menyaksikan pertarungan antara monster dan ranger, lengkap dengan komentator seperti dalam pertandingan olahraga. Sementara itu, dua anggota penjaga naga berinteraksi dengan penonton dan memperkenalkan pertarungan melawan monster. Meskipun acara ini berlangsung lama tanpa risiko, ada yang menegaskan bahwa protokol harus tetap diikuti. Demikian juga, anggota penjaga naga lainnya menjelaskan bahwa mereka hanya melakukan tugas sesuai dengan protokol yang ada. Dengan ekspresi yang ragu-ragu, seorang pemuda terlihat memuji kedua anggota Ranger di hadapannya yang sudah bergabung meskipun masih muda. Seorang pria berambut merah dengan semangat mengatakan bahwa pemuda itu memiliki potensi untuk menjadi seorang Ranger, mengingat mereka selalu mencari anggota baru setiap tahun. Bahkan, ia terus mendorong pemuda itu untuk bergabung dengan mereka. Seorang wanita menegaskan bahwa menjadi seorang ranger tidaklah sulit, meskipun tidak ada jaminan bahwa anggota baru akan menjadi penjaga naga utama. Setelah itu, pemuda itu memasuki stadion. Tidak lama kemudian, para monster mulai muncul dengan prakroco yang disebut sebagai seorang taster. Kali ini, komandan monster kuat muncul sebagai harimau yang sangat tangguh. Para penonton yang melihat kedatangan para monster justru melempari mereka dengan botol, seolah-olah mereka sangat marah dengan kehadiran para monster tersebut. Ketika para ranger tiba, mereka disambut dengan hangat oleh penonton. Komandan monster harimau mulai berbicara dengan rencana anehnya untuk membuat semua hewan memiliki belang. Ia kemudian memerintahkan para duster untuk menyerang semua manusia. Ranger hijau melancarkan serangan balik dengan menggunakan batu besar untuk menyerang si monster harimau. Meskipun demikian, si monster harimau tetap bertahan dengan kuat. Para penonton terkejut melihat kekuatan yang dimiliki oleh si monster harimau. Mereka mulai meragukan kemenangan para ranger. Namun, seorang anak kecil memberikan semangat kepada para ranger, menginspirasi mereka untuk bangkit kembali, mirip dengan kisah heroik yang sering terjadi dalam serial Power Ranger yang mereka tonton. Dengan semangat baru, para Ranger bangkit kembali dan menggunakan artefak agung mereka. Sementara itu, para Taster berkumpul untuk merencanakan serangan klasik mereka. Mereka berencana kembali ke pesawat luar angkasa mereka setelah para Ranger menyerang, menganggap pesawat itu sebagai benteng yang tidak dapat ditembus lawan. Tiba-tiba, suasana tegang menyelimuti arena pertempuran saat petarung bernama D tiba-tiba menyatakan kekesalannya terhadap perang pura-pura ini. Dengan langkah mantap,
dia memutuskan untuk meninggalkan pertempuran sebelum acara selesai. やってられねえやこんな茶番。決まったな。遅延だ。 Kembali ke 1 jam sebelum pertempuran, atmosfer ruang diskusi para petarung terasa tegang. Mereka tampak frustasi karena kehabisan ide untuk acara mingguan mereka yang sudah menjadi rutinitas selama bertahun-tahun. Salah satu dari mereka, yang telah begitu lelah mencoba memikirkan ide baru, akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak dengan berbaring di sebuah sudut ruangan. Suasana semakin tegang ketika berita tentang acara mingguan yang akan segera dilakukan di stadion tersebar. Meskipun pertempuran telah berlangsung selama 13 tahun, mereka tidak pernah membayangkan akan menghadapi situasi seperti sekarang. Benteng apung yang mereka tempati selama ini dikalahkan dalam waktu 1 tahun sejak kedatangan mereka, mengakibatkan semua bos yang mereka hadapi sebelumnya musnah. Dalam keheningan, salah seorang Duster yang tersisa bertanya dengan tegas mengapa mereka masih hidup sedangkan para pemimpin mereka sudah kalah. Mereka mulai merasa curiga bahwa para Ranger mungkin takut menghadapi jumlah Duster dan petarung yang begitu besar. Salah satu petarung dengan antusias membuat sketsa monster yang akan diciptakan. Namun pendapatnya tidak sepenuhnya diterima oleh yang lain, yang merasa gambaran monster tersebut terlalu lemah untuk melawan para Ranger. Kemudian, dia memberikan idenya untuk menciptakan monster harimau. Mengacu pada legenda bahwa naga dan harimau adalah rival abadi. Jika para Ranger adalah naga, maka monster mereka harus menjadi harimau. Day yang serius dan bersemangat dalam pertarungan membuat petarung lain merasa tertekan karena mereka selalu siap kalah dalam setiap pertarungan. 使命使命ってなん？ Ketika petarung lain mengejek sikap serius Day, ia semakin marah karena monster seharusnya menghancurkan siapapun yang menghalangi mereka. Namun, rencananya untuk menguasai dunia akan terhambat jika mereka terus kalah. Petarung lain, F, kemudian datang untuk menasehati D. Mereka mengungkapkan bahwa pertarungan mereka hanyalah bagian dari drama yang disusun, dan warga sipil tidak boleh tahu tentang hal itu. Ternyata, acara mingguan ini merupakan syarat gencatan senjata antara kelompok Ranger dan penghuni benteng apung. Petarung F dengan serius mengingatkan petarung D agar menerima situasi yang sedang terjadi. Setelah diskusi panjang, akhirnya mereka semua sepakat bahwa monster harimau akan menjadi bos dalam pertarungan kali ini. Dan petarung Z akan berubah menjadi monster tersebut. D, meskipun yakin bisa memberikan ide yang lebih baik, tidak dapat melakukannya karena sedang tidak dalam kondisi bekerja. Kepenasaranan petarung F terhadap kebiasaan D yang suka pergi sendirian membuatnya bertanya. Namun D tetap enggan memberikan penjelasan. F kemudian menceritakan pengalamannya ketika seorang anak memberikan semangat padanya di pertarungan minggu sebelumnya, yang meskipun terdengar tidak masuk akal, namun memberikan semangat yang besar baginya. F merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat yang tidak mengetahui kebenaran sebenarnya, bahkan jika itu berarti ia harus kalah. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana petarung D malah tak kembali ke benteng seperti alur yang diharuskan. Melihat itu, para Ranger pun nampak terkejut dikarenakan petarung D tak langsung kembali setelah teknik pamungkas para Ranger akan diluncurkan. 不死身だからって何してもいいと思うなよ。だろう。たまにはあってもよくないか。間抜けなやつね。ねえ、これまずいんじゃない？ Dengan tekadnya, dia berniat untuk melawan para Ranger. Tetapi Red memutuskan untuk menghadapinya dengan melakukan aksi agar pertarungan terlihat lebih dramatis bagi penonton. こいつは強そうだぜ。わかってる。アボケしたそのアホ面を恐怖で引きつらせてやる。Pindah ke benteng apung. Petarung F khawatir karena dia belum kembali. Ternyata, dia menyamar sebagai manusia untuk melaksanakan rencananya. 黙ってやられる役はもうごめんだ。 Tak lama kemudian, Suzukiri datang dan menyambutnya seolah-olah mengetahui kedatangan petarung D di atas gedung. Dia juga menyuruh D untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Ranger. 倒してやる。俺たちの敵をすべて。 Scene menunjukkan gambaran serangan monster terhadap bumi 10 tahun lalu.
di mana para Duster, yang dianggap abadi, terlihat tidak berdaya di hadapan Dragon Keeper yang diduga kuat mendapat bantuan dari artefak suci yang kuat. 神具を手に極悪非道の怪人から人々を守る。 Kemudian, dia digambarkan sedang mengikuti pelatihan baru di Ranger. Saat itu, dia tampak mengkritik beberapa Ranger senior yang menjadi pelatihnya, yang tidak sadar siapa dia sebenarnya. Dia memiliki tekad yang kuat untuk fokus membunuh 5 orang yang telah memanfaatkan Duster selama ini. 標的にすべきはドラゴンキーパーだ。 Setelah itu, dia terlihat mencari para Dragon Keeper di markas Ranger Force. Ketika hendak menanyakan keberadaan mereka, Sakurama tiba dan terlihat senang melihat dia mendaftar ujian masuk Ranger Force. Suzukiri juga muncul. ようこそ大戦隊へ。鈴木さん。 Merasa panik setelah dilangkul keras oleh Sakurama, dia menyadari bahwa penyamarannya sebagai Duster sangat rapuh dan rentan hancur kapan saja. Kepanikannya semakin meningkat saat melihat Suzukiri memandangnya dengan tatapan kosong. ついに大戦隊に潜り込んだぞ。 さあ早く行きましょうよ。 Sementara itu, di benteng melayang, para Duster lainnya merasakan ketakutan yang luar biasa karena Red Keeper dan Blue Keeper tiba untuk meminta pertanggungjawaban atas pengkhianatan yang dilakukan oleh D sebelumnya. 何の御用でしょう。 Blue Keeper adalah sosok yang sangat kaku dan cenderung menunjukkan kekejamannya terhadap orang yang dianggap lebih rendah darinya. Dia bahkan curiga terhadap Dusters lain yang mungkin terlibat dalam pengkhianatan yang dilakukan oleh D sebelumnya. 詐欺だろこれおい。はい。 Dalam penampilan yang menyeramkan, Blue Keeper mengintimidasi para Dusters dan meminta Dusters untuk menyerahkan D yang dianggap sebagai pengkhianat. Tetapi Blue Keeper malah menuduh mereka menyembunyikan D. それは違うぜブルー。彼らだって裏切られた側だ。 Blue Keeper kemudian meminta para Dusters untuk menghubungi mereka jika D kembali. Red Keeper menyatakan bahwa mereka adalah rekan satu duka dan satu suka selama 1 dekade terakhir. Meskipun begitu, Red Keeper yang menolak adanya pengkhianatan memutuskan untuk mengangkat 2 Junior Ranger Force dari Blue Squadron untuk mengawasi para Dusters. てめえらは今後こいつらの監視のもと生活し、 Dengan demikian, benteng melayang resmi menjadi milik Blue Squadron Ranger Force, di mana para Dusters di sana harus melaporkan semua hal yang terjadi kepada kedua kiper itu. Melihat keputusan kedua kiper itu dianggap terlalu sewenang-wenang, Duster C yang muak langsung marah karena privasi mereka akan direbut oleh para kiper. うるせえ。 Melihat rekan mereka yang terancam, Duster A pun memohon kepada para kiper untuk memaafkan mereka semua. が下されるだろう。はい。もう二度と逆らうような真似はいたしません。 Dusters, terinspirasi oleh kebodohan yang dianggap berani dari D, berencana untuk mengikuti jejaknya dengan mengingat setiap kata dan tindakannya, serta siap menanggung malu seumur hidup. Namun, di tengah semangat itu, F juga mempertanyakan kemampuannya sendiri, meragukan apakah itu saja yang bisa dilakukannya untuk perubahan. Di sisi lain, saat Suzukiri menjelaskan tentang Dragon Keeper yang tersebar luas di kota, Sakurama menjelaskan lebih lanjut bahwa tugas para Ranger tidak hanya berkaitan dengan pembunuhan monster, tetapi juga melibatkan kegiatan pertolongan umum. じゃあもし怪人との戦いが全部嘘だったら嫌われちゃうな。 Baik Suzukiri maupun Sakurama mendengar tentang video yang mengungkap bahwa semua kejadian sebenarnya adalah sebuah akal bulus dari para Dragon Keeper. こいつらは本当に知らないのかもしれない。 Seorang ibu dan anak datang untuk berterima kasih atas penyelamatan mereka sebelumnya. Anak tersebut bahkan meminta berfoto bersama mereka sebagai tanda terima kasih. Sementara pemilik kafe memberikan Suzukiri sepiring cake sebagai hadiah atas jasanya. あっさ、そりゃお前らは楽しいだろうな。 Dia menegaskan bahwa makanan akan terasa lebih enak saat banyak orang memberikan pujian, mengungkapkan harapannya bahwa semua Duster di benteng melayang juga bisa merasakan hal yang sama suatu hari nanti. Namun, dalam kegembiraannya, dia juga merasa sedih karena menyadari bahwa para Duster mungkin tidak akan pernah bisa menikmati makanan lezat seperti yang sedang dia santap. Setelah makan, Suzukiri dan Sakurama berpamitan pada D karena mereka harus memulai tugas sore harian mereka. Saat mereka pergi, D mendengar Suzukiri berencana pergi ke Garnison Merah untuk mengantarkan sebuah surat. Dia meminta bocil untuk mendekat agar dia bisa melihat hasil foto mereka tadi. もっとよく見せてくれ。Kemudian, cerita beralih ke Garnison Merah,
di mana dia menyamar sebagai Sakurama dan bergabung dengan Suzukiri untuk mengantarkan surat kepada Red Keeper. Dia membawa pisau, siap untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk membunuh Red Keeper. 俺ならできる。俺は冷静だから隙あらば奴の首。どれがレッドよ。 Setelah Suzukiri memberikan izin untuk memberikan surat tersebut langsung kepada Red Keeper, dia menunggu kesempatan dengan penuh antisipasi. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu individu mengaku sebagai Red Keeper. やれる。つまらない冗談はやめて。 Tetapi Suzukiri segera menghentikannya saat mereka menyadari bahwa orang di depan mereka hanyalah seorang senior merah pangkat 3 bernama Suntokita. Di tengah kecurigaan Tokita terhadap Sakurama, Suzukiri mengalihkan situasi dengan candaan. Akhirnya, Tokita berlaku sopan dan Suzukiri memberikan alasan untuk pergi. 俺はお前のこと買ってんだ。出した。どいつもこいつもあの戦いで見たことのある。あいつらの強さは俺が一番知ってる。 Ketika dia dan Suzukiri hendak kembali, dia terkejut melihat poster rekrutmen Ranger Force yang mencantumkan nama Sousei Akabane, orang di balik topeng Red Keeper. レッドキーパー。おう、そうだが。ここでやらないでどうする？ Suzukiri meminta dia untuk tetap tenang meskipun Sousei Akabane adalah sosok yang sangat diidolakannya. Sebelum berpisah, Suzukiri meminta dia untuk menyerahkan pisau yang disimpannya di kantongnya. 弱いんだから気をつけないと一発でバレ。 Suzukiri tidak membunuh D, hanya memberinya peringatan untuk lebih berhati-hati saat menyamar. これでやられてたまるか。てめえにどめ。 Setelah beberapa kali diserang, dia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Suzukiri. Suzukiri senang dengan keputusan D dan menganggapnya sebagai Duster yang baik. Dia kemudian mengajak D untuk melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga, yaitu bekerja sama untuk menghancurkan Ranger Force. Namun, situasi menjadi genting ketika Sakurama yang asli memberitahu mereka tentang kehadiran seorang Duster di sekitar sana. D mendengar hal itu pun merasa aneh karena hari ini bukanlah hari Minggu. Dan ternyata Dusters yang turun ke kota adalah F yang belum melakukan aksi kejahatan sama sekali. てめえはレッドキーパー。赤羽創生編集。 Meskipun F ingin kembali ke benteng melayang, nasib buruknya membuat Akabane muncul dan menghalanginya. Akabane merasa dikhianati oleh F, memutuskan untuk menggunakan artefak suci untuk mengakhiri hidup F demi keadilan. シング進行。こうなるって。だって俺、ただの。かかってこい F！ 必殺ヤマタの。 Sebenarnya, F hanya ingin menemukan bestinya yang tak kembali ke markas. Dia membenarkan ucapan Red Keeper yang hanya berusaha membuat kesepakatan dan mencoba menikmati sorakan dari warga sipil. 俺は、戦って負けたぞ。 Setelah melihat sahabatnya, F mati di depan matanya, dia berlari dari tempat kejadian, diikuti oleh Sakurama yang sudah mengetahui identitas asli D. 待ってください。お前、何を？ Emosi D pecah saat Sakurama meminta dia untuk menghentikan kejahatan dari para Duster. Merasa bahwa kejahatan tidak akan pernah menang atas keadilan. 私は12年間ずっと汚ねえ荒瀬に付き合わされたんだ。合格です。 Sakurama memberitahu D bahwa dia telah lulus dari ujian perekrutan masuk ke Ranger Force. Sakurama menjelaskan kepada D tentang ketidaksempurnaan dunia mereka dan mengajaknya untuk mengubahnya dari dalam. Sakurama bermimpi menciptakan tempat di mana manusia dan monster dapat hidup berdampingan. Meskipun D awalnya menolak ajakan kerjasama dari Sakurama, setelah berpisah dia memilih bekerja sama dengan Suzukiri. Dikutip dari ajakan realistis Suzukiri yang menekankan akan memutuskan hubungan begitu semua urusannya selesai. D menjadi marah ketika Suzukiri mengancam akan memberitahukan identitasnya ke publik. Suzukiri memberitahu bahwa kunci untuk mengalahkan para kiper terletak pada artefak suci mereka. Ada 5 artefak dengan kekuatan berbeda, yang juga memberi para kiper kekuatan dahsyat. 鍵を握るのはシングだよ。シングなら不死身の怪人をも殺すことができる。 Suzukiri mengungkapkan informasi tentang Dragon Keeper dan Ranger Force
yang mesti kokoh dapat hancur dengan mudah jika ada gangguan pada salah satu penopangnya. Dia bertanya cara mendapatkan artefak suci para Dragon Keeper. Suzukiri menyarankan mencurinya saat acara mingguan tengah berlangsung, di mana mereka tidak bisa membawa artefak asli karena pertempuran palsu. Shin pindah ke garnisun Ranger Merah, dan dia mencoba berubah menjadi sosok Akabane Sosei. Suzukiri bertanya mengapa para Duster tidak menyamar sebagai manusia untuk melakukan mata-mata. Dan dia menjelaskan bahwa tidak semua Duster bisa meniru manusia dengan sempurna. Dia mengaku bahwa dirinya terlahir dengan kejeniusan meniru wajah manusia yang mungkin bisa membalikan keadaan mereka. うっさい、あんまり話しかけんな。慣れない顔は集中力に。入ったぞ。 Setelah berhasil masuk ke garnisun, dia bertanya mengapa Suzukiri berpihak kepada para monster. Suzukiri tidak ingin mengikuti cerita yang biasa-biasa saja. Dia lebih suka yang tidak biasa. 何の話だよ。 Dengan berhati-hati, dia melewati beberapa anggota Ranger Merah sebelum hampir gugup saat melihat Tokita yang berjaga di gudang penyimpanan. レッドさん戻られたんですか。リングを使う。中に入らせてもらうぞ。 Sambil berbincang-bincang, dia menggunakan kekuatan dusternya untuk membuka kunci gudang. Setelah berhasil masuk, dia terkejut melihat bahwa Red Keeper tidak menyimpan artefak suci dengan baik, bahkan meletakkannya di antara tongkat golf. その大元を。 Tokita menyadari bahwa Akabane Sosei yang sebelumnya masuk hanyalah seorang peniru. Dia terkejut dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia adalah Red Keeper asli. Namun Tokita yakin bahwa Akabane Sosei tidak akan lengah dari serangan. Ketika dia hendak memberi peringatan kepada Tokita, Tokita malah menembaki dia tanpa henti. それは。やる。今日もいいことしたぜ。 Tokita ingin mencoba artefak suci itu dengan tangannya sendiri, membuat dia terkejut dan bertanya-tanya apakah semua orang yang memegangnya bisa menggunakannya. Ini adalah pertama kalinya Tokita akan mencoba artefak suci seperti itu. Namun, ketika dia, yang tidak ingin mati permanen, mengancam akan meledakkan gudang dengan dinamit yang dibawanya. いいか少しでも攻撃してみろ。辺り一面吹っ飛ぶ。 Tokita menurunkan artefak suci itu, dan meminta dia untuk menghentikan rencananya. 人は世界征服に来たんだ。悪いな。 Setelah berhasil mengalahkan Tokita, dia mendapat banyak pujian dari Suzukiri. Namun, saat dia keluar dari saluran udara, dia diserang oleh seorang tamu yang telah menunggunya di sana. ちょっと今立て込んでて。早々にシングを返して消えろ。消えるのはお前だ。Setelah melompat dan muncul lagi, dia terlihat sangat fokus pada artefak suci yang dipegangnya, seolah-olah lebih mengutamakan keberadaan artefak tersebut daripada keselamatan lengannya sendiri. Saat dia meminta Red Keeper untuk bertarung serius, Red Keeper hanya tertawa menganggapnya sebagai permintaan yang konyol karena menurutnya tidak ada alasan untuk bertarung serius tanpa penonton. Ketika helikopter peliput acara muncul, Red Keeper segera beraksi dan berpura-pura menjadi sosok pahlawan yang berjuang melawan kejahatan. 本番だ。わかるか？テレビの向こう側。どこまでもバカにしやがって。ブル。2回確定だ。それが嫌なら攻めてこなければいいの。 Dia harus menghadapi 5 Dragon Keeper lengkap. Ping menyadari bahwa dia adalah target pengkhianat yang mereka cari. Sedangkan Red Keeper meminta bantuan Blue Keeper untuk menggunakan artefak suci miliknya guna membunuh D. リング進行。 我々は常にかっこよくあらねばな。は？ Dia terkejut saat akan mengambilnya karena mengetahui bahwa dia telah menukar artefak suci yang asli dengan tangannya yang telah ia ubah menyerupai artefak suci tersebut. Akabane Sosei terkejut dan emosi saat mengetahui bahwa artefak sucinya telah dipalsukan oleh D. 戦闘員くん、君の犠牲は無駄にしないよ。 Shin berpindah ke sebuah gang di mana anggota Regu Biru Squadron terlihat sudah mati, sementara satu orang lagi terlihat sedang berusaha melarikan diri. Shin berlanjut di suatu ruangan,
di mana para kiper lagi ngadain pertemuan dengan wakil atau asisten mereka masing-masing. Red Keeper bersama Jin Himura, Green Keeper bersama Kanon Hisui, Blue Keeper bersama Komachi Aizom, Pink Keeper bersama Masurao Nadeshiko, dan Yellow Keeper bersama Suzukiri yang belum hadir. Tidak berlangsung lama, Suzukiri tiba dan rapat akan segera dimulai. Namun, sebelum dimulai, Blue Keeper memarahi Yellow Keeper karena dianggapnya tidak berhasil mendidik wakilnya dengan baik. Meskipun Yellow Keeper meminta maaf, sikapnya membuat Blue Keeper semakin marah karena Suzukiri tidak meminta maaf secara langsung. Saat Suzukiri memahami pendekatan Blue Keeper terhadap wakilnya yang dianggapnya belum dewasa, Blue Keeper menjadi emosional namun dihentikan oleh wakil Komachi, serta maskot Ranger Force bernama Dragikun menghentikan pertengkaran itu. Setelah itu, Red Keeper meminta Blue Keeper untuk berhenti dan mengingatkan wakilnya si Yellow Keeper untuk mengakui kesalahannya. Setelah masalah terselesaikan, Red Keeper berniat memulai rapat. Di sini Red Keeper mengakui kesalahannya karena lalai dalam tugasnya menjaga artefak suci. Membuat semua orang terkejut, terutama karena kesalahannya itu hanya karena satu dasar saja. Dengan kehilangan artefak suci, Red Keeper tidak dapat bertransformasi alias tidak bisa henshin. Wakil Masurao dan Pink Keeper menduga bahwa Dusters yang mereka bunuh sebelumnya pasti telah menyembunyikan artefak suci itu. Suzukiri juga berpikir bahwa kemungkinan Dusters tersebut memberikannya kepada orang lain. Merasa kalah dari kejahatan, Red Keeper ingin menegakkan keadilan. Ketika Red Keeper ingin merundingkan tindakan balasan kepada para Dusters, wakilnya yaitu si Himura menyela untuk meminta pertanggungjawaban atas kelalaian Red Keeper dalam menjaga artefak suci. Berani-beraninya sang wakil meminta Akabane Sosei untuk mundur dari posisi Red Keeper saat ini dan biar Himura yang menggantikan posisinya saat ini. Di sisi lain, Suzukiri dalam hatinya juga mengatakan kalau dia mendapatkan lokasi artefak suci Red Keeper juga dari Himura sebelumnya. Namun, Himura sendiri tidak menyadari kejahatan Red yang sesungguhnya dan akhirnya berakhir dengan nasib yang buruk. Kekejaman Akabane Sosei membuat situasi menjadi sunyi. Dia membunuh wakilnya sendiri dan membuat wakil Komachi juga kehilangan nafsu makannya. Di sisi lain, Blue Keeper merasa ada yang aneh setelah melawan di sebelumnya. Di tempat lain, Sakurama melihat siaran ulang serangan artefak agung si Blue sebelumnya. Di sisi lain terlihat Blue Keeper bersama anak buahnya yang bernama Hekiro mendatangi tempat kejadian sebelumnya. Setelah itu, Blue Keeper membagi tugas dengan anak buahnya itu, di mana Hekiro diminta untuk mencari Dusters D lewat arah angin dari ledakan ultinya. Sementara itu, Blue akan mencari Dusters D yang bisa Jetty berada di benteng melayang. Ternyata, dia berhasil bertahan hidup berkat kecerdasan dan tekadnya yang kuat. Dia selamat dari situasi sulit sebelumnya dengan menggunakan dinamit yang diberikan oleh Suzukiri sebelumnya. Serangan langsung artefak suci yang dimiliki oleh Blue Keeper pasti akan membuatnya tidak bisa mengembalikan tubuhnya alias mati seperti si Dusters F. Sebelum terkena dampak ledakan dari artefak suci Blue Keeper, dia mungkin memilih untuk meledakkan dirinya sendiri dengan dinamit. Alhasil dia selamat karena efek ledakan dinamit masih bisa regenerasi tubuhnya. Saat berusaha menyelamatkan diri dari lokasi itu, dia ditemukan dan diselamatkan Sakurama yang kemudian dibawa ke sebuah goa. Meskipun Sakurama bertekad membantu, SCD malah marah-marah gak jelas. Di sini dia memiliki niat untuk membunuh Sakurama, namun gak Jetty karena lukanya kembali kumat membuat dia kesakitan. Sakurama memberikan kotak P3K kepada D, meskipun gak tahu apakah itu akan efektif atau tidak. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Sakurama benar-benar tulus membantu Dusters, bukan kepada para Ranger. Karena luka D gak sembuh dengan bermodalkan P3K, alhasil di sini Sakurama meminta D untuk menggunakan skill alami para Duster untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Pujian yang selalu dilontarkan Sakurama terhadap para Duster membuat DJT mulai luluh dan mulai percaya kalau Sakurama tulus membantunya, membuat D malah pamer skill perubahan wujudnya. Ada momen juga si D mengusir Sakurama, tetapi Sakurama menolak karena dia ingin belajar tentang Dusters. Dan juga dia ingin mengajari D tentang manusia. Meskipun dia menolak, dia akhirnya dibawa ke cerita masa kecil Sakurama. Keluarga Sakurama memiliki pemahaman agama yang agak menyimpang.
Seperti saat Sakurama mencoba menyelamatkan anak kucing dari serangan gagak. Tetapi ayahnya melarangnya untuk tidak mengganggu gagak yang kelaparan, sehingga anak kucing itu akhirnya dimakan oleh gagak. Apalagi di saat benteng melayang tiba ke kota mereka, keluarga Sakurama juga percaya bahwa benteng melayang adalah utusan Tuhan yang akan menghukum umat manusia yang tidak beriman. Meskipun orang tua Sakurama meyakini hal itu, hanya sang kakak yang bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Dia merasa kasihan pada adiknya yang masih percaya pada kata-kata orang tua mereka. Alhasil Sakurama tumbuh dengan keyakinan tentang keadilan yang menyimpang dan doktrin dari orang tua yang mempengaruhi kehidupannya. Di suatu waktu, ketika dewa turun ke bumi, para penganut berharap akan ada penyelamatan untuk mereka. Akan tetapi malah ini yang terjadi. Di sini sang dewa palsu mengatakan akan menyelamatkan Sakurama dan kakaknya. Sakurama yang tidak ingin kehilangan kakaknya, berhasil menyelamatkannya dari situasi tersebut karena tekad dia yang terinspirasi oleh Red Keeper. Balik ke masa sekarang. Setelah mengecoh beberapa pertanyaan, akhirnya dia keceplosan menyebutkan nama asli dia kepada Sakurama. Namun tak berlangsung lama, keduanya menyadari bahwa ada seseorang mendekati mereka, yang ternyata itu adalah Hakiru. Sakura datang untuk memberitahunya bahwa dia telah berhasil menangkap Dusters yang dicarinya. Di sini dia sangat terkejut karena Sakurama benar-benar membantunya. Namun, ketika Hakiru merasa dipermainkan oleh Sakurama, dia memperingatkannya untuk tidak salah langkah lagi. Setelah itu dia muncul, berpura-pura seolah-olah habis diikat oleh Sakurama, dan dengan cerdik mengatakan bahwa dia akan menghadapi mereka bertiga sekaligus, menyebabkan kebingungan Hakiru tentang siapa ketiga orang itu, padahal sebenarnya hanya ada 2 orang di sana. Alhasil dia langsung marah dan membalas serangan. Dia terpaksa mengaktifkan replika artefak suci yang dia bawa. Dan dia terkejut saat mengetahui bahwa replika tersebut juga mampu menghabisi para Dusters. Alhasil dia langsung ngibrit lari kencang ke dalam hutan. Di sini dia juga memikirkan cara untuk melawan si Hakiru. Dan singkat cerita, dia berhasil merebut artefak suci Hakiru. Sayangnya, artefak tersebut mampu mengenali siapa yang memegangnya, membuat Shide mengalami luka bakar. Kelihatannya Hakiru mampu mengaitkan kekuatan artefaknya dengan kekuatan ikatan dengan para anggota Blue Squadron lainnya. Namun, karena Hakiru terlalu banyak berbicara, dia mendapat kesempatan untuk kabur lagi. Sakurama muncul di dekatnya, dan sepertinya keduanya telah bersekongkol untuk mengalahkan Hakiru. Melihat ini, Hakiru curiga bahwa keduanya telah bertukar identitas, dan Sakurama memohon agar Hakiru menyerahkan replika artefak suci miliknya. Meskipun awalnya Hakiru berencana menyerang Sakurama, namun setelah Sakurama memberitahukan bahwa dia telah melaporkan kejadian tersebut ke markas, Hakiru mengurungkan niatnya karena takut akan hukuman berat jika ketahuan menyerang rekan sendiri. Dengan hati-hati, Hakiru menuruti permintaan Sakurama dan mencabut kunci replika artefak suci serta menjauh. Namun, Sakurama lebih cepat dan menghabisi Shide dengan menebas kepalanya. Terungkap bahwa mereka berdua saling bertukar identitas. Ketika Shide yang menyamar Sakurama diangkut menggunakan helikopter, Shin pun mundur tepat saat Shide dan Sakurama bertemu. Sakurama memotong tangannya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan Shide dan menjalankan rencana mereka. Di sini, dia juga mengajak Sakurama untuk bertanding. Antara dia yang menghancurkan Ranger Force dari dalam terlebih dahulu, atau Sakurama yang memperbaiki Ranger Force dengan caranya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Ranger Pink dan wakilnya mendatangi Suzukiri dengan niat untuk bergosip tentang Ranger Merah. Mereka bahkan memberikan izin kepada Suzukiri untuk mengajak temannya, Sakurama, yang juga merupakan bagian dari tim mereka. Namun,
Suzukiri menolak ajakan tersebut karena ia lebih memilih untuk menonton drama Korea favoritnya. Ia merasa bahwa Ranger Pink tidak benar-benar menginginkannya dalam percakapan itu, melainkan hanya menginginkan kehadiran Sakurama. ああ、つまんないな。 Di sisi lain, Sakurama yang sedang menyamar sebagai petarung D di hutan, berdoa agar petarung D berhasil dalam misinya. Sakurama berharap D bisa menggantikannya dalam menjalankan tugas penting ini. Sementara itu, D yang sedang menyamar sebagai Sakurama juga berharap agar Sakurama tidak mengalami bahaya dan tidak mati terlebih dahulu. 朝まで何もできずさ。 D akhirnya tiba di markas Ranger dan tinggal di kamar asrama milik Sakurama. Meskipun penyamarannya masih sempurna, D masih merasakan sakit di perutnya akibat luka yang sebelumnya disembuhkan oleh Sakurama menggunakan kemampuan regenerasinya. Sebelumnya, Sakurama pernah meminta bantuan D dan menceritakan bahwa saat ia masih kecil, ia dan kakaknya diserang oleh monster dan hampir mati dibuatnya. Namun, saat itu penjaga biru muncul dan menyelamatkan mereka. Setelah pensiun, Ranger biru merawat Sakurama dan kakaknya seperti orang tua mereka sendiri. Karena itu, Sakurama sangat mengagumi sosok Blue dan akhirnya bergabung dengan para Ranger. Ternyata, para Ranger sebenarnya adalah aktor yang juga psikopat, membuat D merasa prihatin. Sakurama ingin mengungkap kebenaran di balik perang melalui media massa. Namun, saat menunggu di tempat yang telah disepakati dengan agensi berita, Sakurama diserang oleh sosok misterius. Sakurama tidak mengetahui betapa dalamnya kegelapan itu. Jika ia terlalu jauh menggali, kakaknya juga akan terlibat. Meski begitu, Sakurama bertekad untuk mengejar tujuannya dan meninggalkan segalanya. Menurut D, mereka hanya perlu mengalahkan musuh utama. D mengingat ketika bos mereka mengatakan bahwa para monster hidup tanpa bisa tertawa atau menangis dengan bebas. Bos monster ingin merebut kembali bumi dan hidup bebas. Setelah mendengar cerita itu, Sakurama bertanya apa yang akan dilakukan D setelah bebas. D belum memiliki tujuan lain selain menghancurkan para Ranger terlebih dahulu. 潰すことだけ考えろ。 Kembali ke D yang merasa terganggu dengan suara laptop Sakurama. D tidak sengaja merusak laptop tersebut. Padahal laptop itu berisi data penting tentang rekan-rekan Sakurama. そこをなんとかお願いします。 D kemudian menemui rekan Sakurama dan meminta tolong untuk memperbaiki laptop itu. Sebagai gantinya, D harus membagikan kartu pengenal kepada para Ranger independen lainnya. Sakurama mulai menemui rekan-rekannya dan membagikan kartu tersebut. Ia bertemu Yamato, Angelica, Renren, Ishikawa, Tsukasa, Shine yang sangat membenci Sakurama, なんだあいつ。ハブ。 serta Raiger dan Ranmaru yang juga tidak menyukainya. これに懲りたらな、怪人とも話せばわか。場合じゃねえ。だが、余計な波か。 Tak lama setelah itu, ia didatangi oleh seorang wanita yang menggunakan kursi roda. Dia terkejut saat menyadari wanita tersebut adalah kakak kandung Sakurama, bernama Sasera. Dia yang menyamar sebagai Sakurama pun kabur. 体に入ってんなら説明しとけよ、アホ桜間。 Di kamar, dia terkejut menemukan seorang gadis bersembunyi di gudang kecil. Gadis tersebut langsung mengancam D dengan pisau. Dia terkejut karena gadis itu adalah jelmaan dari para Duster. Tetapi anehnya, gadis itu sangat mengenal Sakurama yang asli. Gadis tersebut meminta D yang menyamar sebagai Sakurama untuk membantunya keluar dari kamar karena merasa lelah menyamar sebagai manusia. Tak lama kemudian, kakak Sakurama datang ke kamar dan gadis Duster berencana menikamnya. Bahkan berencana membunuh semua Ranger kecuali Sakurama. D yang menyamar menghentikan petarung wanita tersebut. Pada saat itu, D menunjukkan wujud aslinya. Petarung wanita merasa lega karena bantuan akhirnya tiba. 闘志が残っているとは思わなかったぞ。俺の合図があるまで隠れていてくれ。 D dengan cepat menyembunyikan petarung wanita di balik pintu ketika kakak Sakurama akan masuk ke kamar. Begitu kakak Sakurama masuk, dia langsung membahas tentang ujian masuk Ranger Force. ごめん。 Selain itu, kakak Sakurama juga membawa sekantong apel, buah kesukaan Sakurama. Tetapi dia harus mencari pisau untuk mengupasnya. ってもんがあんだろ。これでも食って待ってろ。 Petarung wanita yang disembunyikan mulai merasa kesal karena dia tidak segera mengambil tindakan. Ketika kakak Sakurama kembali ke kamar dan menyadari bahwa salah satu apel telah hilang,
dia dengan tenang mengaku bahwa dia yang telah memakannya. Kakak Sakurama kemudian menjelaskan tujuan sebenarnya dari kedatangannya, yaitu dia ingin agar Sakurama berhenti menjadi ranger. Menurutnya, tempat itu tidak cocok untuk orang yang cinta damai seperti Sakurama. Dan dia percaya adiknya seharusnya hidup di lingkungan yang lebih tenang dan nyaman. Setelah kakak Sakurama pergi, petarung wanita yang semakin kesal keluar dari persembunyiannya dan mulai mempertanyakan kesungguhan dia dalam menjalankan perannya. Dia bahkan meragukan apakah dia benar-benar seorang petarung. 争ってる場合じゃねえだろ。いいや、私は争うことし。 Petarung wanita kemudian menunjukkan wujud aslinya dan mengungkapkan bahwa dia tahu alasan mengapa dia tidak mau bertarung. Rupanya, 13 tahun yang lalu, para Duster memutuskan untuk tidak bertarung lagi dan melakukan gencatan senjata dengan para Ranger. Namun, para Duster yang memilih untuk terus bertarung tetap menjalankan misinya, dan sekarang hanya tersisa dirinya sendiri. Dia merasa akan tertular sifat pengecut jika terus bersama D. Dengan kecerdasannya, D mampu membuat petarung wanita lengah dan akhirnya menyembunyikannya kembali. Ketika kakak Sakurama kembali dan mendengar suara benturan, D beralasan bahwa dia hanya menjatuhkan barang. Kakak Sakurama mengajak adiknya untuk meninggalkan tempat tersebut dan tinggal bersama lagi karena tinggal bersama Ranger akan membahayakan nyawa Sakurama. Dia menegaskan bahwa dia datang untuk bertarung. Namun kakak Sakurama mengingatkan bahwa dia akan melakukan apapun demi melindungi adiknya. Kakaknya memperingatkan bahwa kesatuan Ranger tidak seadil yang Sakurama bayangkan dan memintanya untuk tidak mengikuti jalan yang sama. Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan kabur lagi. Meskipun para Ranger bersikap tidak adil, dia tidak bisa mengabaikannya karena dia datang untuk bertarung. Bahkan jika itu berarti melawan kakaknya sendiri. にいれば安全よ。もう怖い思いはし。もう逃げたくない。戦いに来たんだ。 Diketahui bahwa sosok Ranger Pink adalah kakak Sakurama yang sebelumnya telah memperingatkan Sakurama tentang kemungkinan mereka harus berhadapan suatu saat nanti. Dalam perjalanan, mereka melihat seorang wanita yang sedang digoda oleh sekelompok pria. Dia berbicara kepada petarung wanita dan mengungkapkan penyesalannya karena telah membiarkan para Duster terus bertarung 13 tahun yang lalu. Dia merasa bertanggung jawab atas nasib mereka yang kini dijadikan budak. Dengan tekad yang kuat, dia berniat untuk mengembalikan martabat para Duster dan memenangkan pertarungan melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Dia kemudian menanyakan kondisi Sakurama yang asli, dan dia menjawab dengan penuh keyakinan bahwa Sakurama tidak akan mati semudah itu. Di tempat lain, Ranger Pink sedang dalam misi untuk menyelamatkan seorang wanita yang digoda oleh sekelompok pria. Dengan keahlian bertarungnya yang luar biasa, Ranger Pink berhasil mengalahkan para berandal tersebut. Setelah kemenangan itu, Ranger Pink merenung dan teringat akan adiknya, Sakurama, yang kini telah tumbuh dewasa. Adegan berikutnya menampilkan Dei yang sedang merenungkan tindakan apa yang akan diambil oleh Sakurama dalam situasi tersebut. Ketika dia bersiap untuk menghadapi seorang Duster di hadapannya, Saiyan tiba-tiba muncul dan mengalahkan Duster tersebut dengan mudah. Ternyata, semua yang mereka lakukan hanyalah sebuah simulasi. Ada dendam yang tidak jelas antara Saiyan dan Sakurama. Terlihat dari tatapan merendahkan Saiyan yang menyiratkan bahwa Sakurama tidak akan pernah mampu mengalahkannya. Setelah sesi pelatihan itu, dia yang merasa sangat kesal hanya bisa curhat kepada petarung wanita bernama Sixi. Sixi masih belum bisa sepenuhnya memaafkan D. D kemudian merenungkan tentang semua rekannya yang memiliki potensi besar, seperti Ishikawa, Yukino Akebayashi, dan Urabe. Sementara yang lainnya dianggap kurang penting. Mendengar D terus membicarakan tentang para Ranger independen, Sixi mengingatkannya untuk tetap fokus pada tujuan aslinya. Dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah melupakan tujuan tersebut. Keesokan harinya, semua Ranger independen akan menghadapi ujian akhir mereka. Seorang Ranger senior kemudian mengumumkan bahwa mereka akan dibagi menjadi 5 kelompok. Kelima kelompok tersebut adalah tim spesialis dukungan Skuadron Pink, tim spesialis penyerangan dari bayangan Skuadron Hijau, tim spesialis strategi dan otak Skuadron Kuning, tim spesialis manajemen keterampilan tim Skuadron Biru,
dan skuadron merah yang berfokus pada pembasmian monster. お前たちがよく知る5つの組は頭脳専門、イエロー組の切り込み専門、レッド組。 Tugas mereka adalah bekerja sama dalam tim untuk merebut kunci yang sesuai dengan warna tim mereka. Kunci-kunci ini dipegang oleh para ranger senior yang berperan sebagai monster. Jika mereka berhasil merebut kunci dengan kerjasama tim, mereka akan dibina oleh ranger senior yang sesuai dengan warna mereka. 各部隊からスカウトされる権利をて言う。協力するんだ。 Mereka diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas ini dengan 30 menit setiap harinya untuk mencoba merebut kunci. Bel akan berbunyi ketika waktu 30 menit habis, menandai akhir sesi. Setelah pengarahan selesai, dia segera berselisih dengan Sayen yang memiliki sifat bertentangan dengannya. Perbedaan pendapat ini memaksa dia untuk bersabar dan mengikuti Sayen, meskipun dia tahu risikonya. Alih-alih bekerja sama, Sayen memilih untuk bekerja sendiri dan mengabaikan aturan ujian. 私は誰彼構わず襲う。 11位かよ。 Saat dia mencari monster untuk timnya, Tokita muncul sebagai monster yang akan dihadapi tim merah. Namun Suzukiri, alih-alih bergabung dengan timnya, ingin melawan tim merah bersama Tokita. Ketika Sayen berusaha menghadapi Tokita, tiba-tiba Yumeko ditabrak mobil yang dikemudikan oleh Yukino dan Yamato. ああ、残念。 Di tengah-tengah pertarungan antara Sayen dan Tokita, dia berlari untuk menyusun rencana. Setelah Sayen berhasil melawan Tokita, dia merendahkannya karena kalah dari Dusters biasa. ただの戦闘員にボコられて負けたなんか。 Sementara itu, tim lain mengalami situasi serupa dengan D dan Sayen. Dalam momen tersebut, terungkap bahwa Tokita sering bermain dan melatih Sakurama ketika mereka berada di panti asuhan. Melihat Sayen yang terluka, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan mengubah dragon gadgetnya menjadi pistol. ドラゴンガジェット、ガンフォルム。尻尾巻いて逃げたのかと。 Dengan cepat, dia melihat sebuah kotak pemadam di belakang Tokita, memunculkan ide brilian, dan segera mencoba menerapkan rencananya. Setelah berhasil membuat Tokita kehilangan penglihatannya dengan asap pemadam, Sayen yang keras kepala enggan untuk mundur dan merencanakan strategi baru. ねえだろうな。 やる。 Ketika dia mendengar Sayen meminta agar tidak diganggu, itu mengingatkannya pada percakapan yang pernah didengarnya melalui radio milik para Duster. Ketika Sayen dan Tokita sibuk berduel, dia memilih untuk meninggalkan mereka. Sayen akhirnya menjadi sasaran utama Tokita. Sementara itu, sebuah mobil melaju kencang diikuti oleh monster dari skuadron hijau. Tidak lama setelah Usukubo dan Ishikawa tiba, dia memancing Tokita dengan mengatakan bahwa para monster akan melakukan apapun untuk menang. 勝者は全てが許される。 Hisui Kanon yang terganggu dengan situasi tersebut ingin cepat menyelesaikan pertarungan dengan Usukubo dan Ishikawa. Meskipun Usukubo terluka akibat serangan Hisui, ia tetap bertekad untuk menyelesaikan tugasnya. D berencana melanjutkan rencana selanjutnya. Setelah menanyakan apakah ada yang bisa menggambar, keduanya ternyata tidak bisa. Kemudian, D bertanya pada Usukubo sebelum fokus pindah ke Hisui dan Tokita. 1位じゃないから来年はやらなくていい？ Di tengah obrolan, dia tiba-tiba muncul dan meledakkan 2 tabung pemadam, mengaburkan area sekitar dengan asap. あ、すまん。あいつら Dia kemudian meminta Usukubo untuk menggambar wajah Tokita dan Hisui. つもり知らしめます。強いだけしたよな。あ、なんの。 Dalam kesuksesan rencana pengaduan tersebut, dia mendekati Sayen untuk mengajaknya bergabung. Tetapi karena Sayen yang keras kepala, dia akhirnya pergi sendirian setelah memprovokasi Sayen. Sementara itu, Tokita menerima beberapa tusukan dari Hisui. Dia terus menyerang Tokita dari balik asap, sementara Tokita yang muak mencoba menyerang D, namun berhasil dihindari. まだそんなぬるいこと言って助け呼ぶんなら。 新部隊はお前らレッド部隊に比べて Situasinya tiba-tiba berubah drastis. Meski Tokita berusaha bangkit kembali untuk melawan, tiba-tiba Hisui mampu menaklukkan keduanya dengan mudah. Selanjutnya, Hisui memilih D sebagai targetnya. Meskipun dia berusaha melawan, namun akhirnya ia harus mengakui keunggulan Hisui. Ishikawa juga terlihat tertarik untuk bergabung dengan skuadron hijau yang dipimpin oleh Hisui.
Melihat Tokita yang masih belum pulih sepenuhnya, dia bergerak maju ke arahnya. Namun, di tengah-tengah pertarungan yang sengit antara tim merah dan hijau melawan Tokita dan Hisui, bel berbunyi menandakan akhir dari ujian terakhir mereka di hari pertama. Setelah mengalami kekalahan telak dari para senior di hari pertama ujian terakhir, para Ranger Independen tampak putus asa. Yukino, Ishikawa, dan yang lainnya merasa frustrasi karena sudah babak belur sejak awal. Ketika Sayen mengeluarkan komentar tajam, dia membalasnya dengan sindiran. Tetapi juga memuji cara bertarung Sayen yang berhasil menyelamatkannya. Saat melihat Aigen dan Koguma pergi bersama, dia yang penasaran mengapa mereka selalu berdua mendapat penjelasan dari Yamato bahwa mereka adalah teman masa kecil. Akebayashi juga merasa putus asa karena rekan skuadron Pink-nya, Shippo, terus mengurung diri di dalam gym dan tidak mau berkoordinasi. Ketika melihat Sixi berkeliaran di lorong, dia berniat menyusulnya agar tidak ditemukan oleh orang lain. Setelah memasukkan Sixi kembali ke dalam lemari, dia menemui Sayen di ruang latihan. Tanpa basa-basi, Sayen langsung menanyakan alasan Sakurama ingin menjadi seorang ranger. Karena berbeda dengan Sakurama yang biasanya bicara tentang hidup berdampingan dengan monster. Itulah alasan Sayen menanyakan sifat asli Sakurama, agar mereka bisa bekerja sama lebih baik di hari kedua ujian. Mendengar ini, dia teringat saat bertarung melawan Tokita. Ucapan Tokita membuat dia bingung, terutama setelah mengetahui bahwa setiap monster hanya membawa satu kunci. Hal ini menyadarkan dia bahwa ujian tersebut diatur sebagai pertarungan antara dua orang dari skuadron yang sama, yang berarti salah satu harus gagal. Sementara itu, tukang servis laptop Sakurama yang hendak mengantarkan laptop melihat pintu kamar yang rusak dan menemukan Sixi di dalam. Dia berniat melepaskan Sixi karena dia adalah seorang pencipta damai yang lebih memilih bekerja di bagian pemeliharaan bawah tanah daripada pertempuran. Namun, kebaikannya ini malah membawa masalah bagi dirinya. Di sisi lain, Sayen dan D berbicara tentang bos monster yang pernah menyerang D dan kakaknya. Bos monster yang disebutkan D terdengar sama dengan yang dikenal Sayen. Ternyata, bos monster yang mengaku sebagai dewa telah membunuh kakak Sayen, yang dulunya juga seorang ranger independen. Kebrutalan bos monster ini, yang jauh lebih dahsyat dibandingkan tas-tas biasa, menyebabkan kematian kakaknya dalam pertempuran. Mendengar cerita masa lalu Sayen, D menyadari alasan Sayen sering bertindak gegabah tanpa berpikir panjang. Balas dendam bisa menjadi dorongan kuat untuk mencari kekuatan. D mencoba meyakinkan Sayen untuk tidak menyimpan dendam terhadap Dusters atau bos monsternya. Namun, D belum menyadari bahwa cerita Sayen tersebut bukan dari 13 tahun lalu, melainkan 4 tahun lalu. Dua perspektif yang berbeda ini membuat D sadar bahwa ada bos monster yang masih hidup meski 13 tahun telah berlalu. D juga menyadari bahwa Sixi tahu tentang ini tapi tidak memberitahunya. Akhirnya, fokus beralih ke pria yang akan tertimpa musibah karena kebaikannya. Karena tiba-tiba Sixi terkejut melihat tuannya datang dan langsung menyerang pria itu dengan brutal. Kedatangan sang dewa ternyata dipicu oleh panggilan Sixi melalui pipa saluran sebelumnya. Ketakutan melihat tuannya, Sixi hanya bisa bersujud, meminta ampun, dan menunjukkan rasa hormat. Meski tampak berpihak pada sang dewa, dalam hatinya Sixi memohon D untuk membatalkan misinya dan melarikan diri sebelum tuannya menemukannya. Malam harinya, setelah kejadian tersebut, dia terus berbincang dengan Sixi tanpa menyadari bahwa sosok di dalam lemarinya bukanlah Sixi, melainkan pria baik yang nasibnya tidak jelas. Apakah masih hidup atau sudah tiada? Pada hari kedua ujian terakhir, D yang sedang menunggu Sayen terkejut ketika Koguma datang bersama wakil Aizong. Aizong mengungkapkan bahwa kuncinya telah direbut dan ia dilarang bertarung karena dianggap kalah. Tanpa mengetahui situasi sebenarnya, dia tetap yakin bahwa Sayen tidak akan meninggalkannya dan akan segera datang. Melihat keyakinan di pada Sayen, Aizo merasa senang dan menekankan pentingnya kerjasama dan kepercayaan dalam melawan para senior. Ketika dia mengkritik sistem ujian yang kejam karena menggagalkan salah satu dari tiap tim, Aizo mengira dia ragu untuk melawan Sayen karena menganggapnya sebagai kawan.
Setelah berbagai percakapan dan mendapatkan petunjuk dari Aizo mengenai lokasi Tokita, dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Sain sudah lebih dulu berhadapan dengan Tokita. Tidak hanya Sain, ternyata Ishikawa, Aigen, Akebayashi, dan Yukino juga ada di sana. Semuanya sedang berjuang melawan Tokita, sang monster merah. Dalam pertarungan tersebut, Sain berhasil mendapatkan kunci merah. Namun, keberhasilan ini datang dengan kenyataan pahit bagi dia bahwa dia telah dikhianati oleh Sain. Tokita, yang menyadari emosi D, langsung mengejeknya dengan menyebutnya bodoh. Dia juga menegaskan bahwa kekalahan para Ranger pada hari pertama ujian menandakan akhir bagi umat manusia. Di sisi lain, dia menemukan sisi positif dari situasi ini. Bukan hanya dia yang dikhianati oleh rekannya, semua tim mengalami pengkhianatan yang sama. Usukubo, yang sangat kesal dengan pengkhianatan itu, mengajak mereka semua untuk bekerja sama. Dia setuju dengan ajakan Usukubo dalam hati. Dan dari sini kita mengetahui bahwa dia memiliki prinsip egois. Dia merasa tidak masalah jika harus mengkhianati orang lain, tetapi tidak bisa menerima jika dirinya yang dikhianati. Setelah mereka sepakat untuk bekerja sama, dia pergi menemui Koguma yang masih terkapar di tempat sebelumnya. Meskipun awalnya Koguma pesimis karena 5 orang yang mengkhianati mereka adalah yang terbaik di pelatihan, rasa pesimisnya segera hilang setelah dia meyakinkannya bahwa mereka bisa mengatasi situasi ini bersama-sama. Usukubo dan Yamato memberitahu bahwa tim lain telah memasuki pertarungan keempat. Tinggal kunci kuning yang dipegang Suzukiri. Meskipun mereka mencoba mengintimidasi Suzukiri, dia merespons dengan tenang. Setelah percakapan panjang, Suzukiri masih salah mengira dia sebagai Sakurama bersiap untuk menyerang. Namun, Suzukiri dengan mudah menahan serangan mereka setelah mengaktifkan pelindungnya. Koguma kemudian muncul dengan niat untuk menyerang Suzukiri dari belakang. Namun, upaya mereka gagal menembus pelindung Suzukiri. Dalam aksi terakhir, Suzukiri nekat membuka pelindungnya, memungkinkan 3 dari 4 orang lainnya menyerangnya. Yamato yang tidak bergerak membuat Suzukiri marah, dan Suzukiri menyerangnya. Meskipun tidak berhasil melukai Yamato, ucapan dia yang menyindir pandangan negatif Suzukiri sebelum ujian berakhir. Suzukiri ingin tahu apa rencana mereka setelah menjadi Ranger. Ketika 3 orang tersebut ragu-ragu, dia justru mengungkapkan keinginannya untuk menguasai dunia. Suzukiri merespons positif dan berjanji untuk selalu mendukungnya. Meskipun tim mereka telah berhasil mendapatkan kunci kuning dan tinggal menunggu waktu berakhir, kelalaian Yamato membuat mereka kehilangan kunci tersebut karena berhasil diambil oleh Yukino. Kehilangan ini menyebabkan kekalahan bagi tim D pada hari kedua ujian terakhir. Sementara itu, sang dewa baru saja tanpa ampun membunuh seorang Ranger. Namun, berdasarkan prinsip kedamaian, sang dewa berniat menyelamatkan para Ranger yang dianggapnya sebagai pendosa. Sixi, meskipun menyadari bahwa itu salah, tidak bisa melakukan apapun selain diam. Setelah kedua sosok itu pergi, ternyata Aizom telah menyaksikan semua kejadian sejak awal. Setelah bel berbunyi menandakan kekalahan tim D, Yamato dihina oleh Yukino dengan berbagai ejekan. Koguma berusaha membantunya, namun Aigen menghentikannya. 49、50。 Aigen yang penasaran melihat Usukubo menghitung sampai angka ke-60. Ketika hitungan selesai, dia memberi selamat kepada Aigen dan Yukino. Saat Yukino lengah, dia merebut kembali kunci kuning meskipun bel sudah berbunyi. Saat Saiyan dan timnya datang, terungkap bahwa waktu ujian hari kedua belum berakhir. Dalam pengejaran, adegan beralih ke momen sebelum mereka mendapatkan kunci kuning. Koguma, yang mahir mengotak-atik alat, menyetel bel ujian agar berbunyi lebih cepat dengan bantuan Usukubo yang menjaga waktu. Setelah perjuangan panjang, Yamato mengambil tanggung jawab melindungi satu-satunya kunci yang mereka miliki di detik-detik terakhir. Meskipun tim D terdiri dari 4 orang melawan 5, perjuangan mereka tidak bisa diremehkan. Saat bel asli berbunyi, Saiyan dan timnya pergi. Sementara D, Usukubo, dan Koguma merasa lega dan bahagia karena Yamato berhasil menjaga kunci tim mereka.
Di tempat lain, Aizom baru saja menyelamatkan seorang juniornya. Meski diperintahkan untuk kabur, wanita tersebut tetap bersikeras membantu seniornya. Namun, Wenju junior tersebut akhirnya tewas ditembak laser panas. Dalam situasi itu, sang dewa, Peltrola, mencoba membujuk Aizom untuk bergabung dengannya sambil mengejek usia Aizom yang tidak sesuai dengan penampilannya yang kawaii. Aizom tersinggung, merasa akan tetap kawaii bahkan jika sudah tua. Adegan kembali ke Day dan timnya yang sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka menganggap Koguma sangat jenius karena mampu mengotak-atik alat. Yamato merasa skuadron kuning lebih cocok untuk Koguma daripada skuadron biru. Yamato bahkan ingin bertukar skuadron dengan Koguma. Sementara Usukubo tetap memilih skuadron hijau. Setelah berbincang cukup lama, dia menolak ajakan Koguma dan Usukubo untuk menemui Shippo yang masih galau di ruang latihan karena ada urusan lain yang harus diselesaikan. Ketika kedua temannya pergi, Koguma yang tahu bahwa Sakurama di depannya sebenarnya adalah Dusters yang menyamar, mulai menanyakan alasan dia menyusup ke dalam Ranger Force. D merasa Koguma terlalu banyak bicara, langsung mengancam akan membunuhnya jika berani membocorkan identitasnya kepada orang lain. Namun, Koguma yang mengetahui bahwa D bukan penjahat sejati, berani memprovokasinya. D hanya diam. Adegan beralih ke ruang latihan, di mana Koguma, Usukubo, dan Yamato sangat terkejut melihat Shippo yang kehilangan semangat setelah kekalahannya dari Nadeshiko Masurao di hari pertama ujian. Melihat kondisi Shippo yang begitu putus asa, Koguma mencoba meyakinkannya. Dia mengatakan bahwa baik Usukubo maupun Yamato tidak menyerah dan tetap bangkit, bahkan berhasil mendapatkan kunci pertama mereka. Koguma yakin bahwa jika mereka terus mengikuti Sakurama, mereka bisa merebut semua kunci yang tersisa dalam 2 hari ke depan. Namun, meskipun kata-kata Koguma penuh semangat, Shippo masih tampak lemas dan tidak termotivasi. Namun, ketika mendengar bahwa Nadeshiko telah dikalahkan, semangat Shippo kembali bangkit, memberi harapan baru bagi tim mereka. Di tempat lain, dia tanpa sengaja melihat Ishikawa merayu Yukino untuk merencanakan perebutan kembali kunci kuning esok hari. Sementara itu, Koguma dan teman-temannya menemukan fitur baru pada Dragon Gadget mereka dan berencana untuk memberitahu D. Sebelum berangkat, Koguma bertemu D dan menyarankan agar dia menemui Usukubo untuk mendapatkan bimbingan. Koguma mengucapkan terima kasih kepada D karena telah membantunya menyadari peran yang seharusnya ia mainkan. Dengan D yang mengikuti Yamato, Koguma tampak bahagia karena akhirnya bisa membuat keputusan sendiri. Namun, saat melewati lorong yang penuh bulu, dia menemukan Aizom terluka parah di hadapan Sixi dan Peltrola. Ketakutan, Koguma memutuskan untuk kabur dan mencari pertolongan. Peltrola, yang merasa bisa mengurus Koguma nanti, memutuskan untuk fokus pada Aizom terlebih dahulu. Namun, saat Aizom tampak tidak berdaya, Koguma kembali dengan keberanian luar biasa dan menyelamatkan Aizom, meskipun tahu bahwa melawan Peltrola sangat berbahaya. Dengan keberanian seorang ranger, Koguma menyerang Peltrola. Namun karena terluka dari serangan artefak suci Umibozu dari Aizom, Peltrola memutuskan untuk mencari tempat untuk memulihkan diri. Sementara Sixi membersihkan sisa-sisa. Di luar dugaan, dia mengetahui rencana Yamato untuk menyerahkan kunci kuning kepada Ishikawa yang licik. Ishikawa berhasil menipu Yamato dengan janji menjadi ranger jika bergabung dengannya. Ucapan Ishikawa membuat dia menyadari keberbahayaannya. Namun, Ishikawa terkejut saat Yamato menolaknya. Yamato dan D kemudian pergi, meninggalkan Ishikawa. Kembali ke tempat Peltrola, seorang ranger senior menyisir area tersebut. Suzukiri ingin menghentikan ujian, tetapi Hisui menentangnya agar insiden ini tidak diketahui para kadet. Setelah Tokita meminta mereka membawa replika artefak suci, mereka memulai perburuan bos monster. D dan timnya, termasuk Shippo, berkumpul di area pertempuran. Mereka lalu menetapkan aturan pertarungan antara tim Saiyan dan tim D. Pertarungan harus dilakukan 1 lawan 1 dengan menggunakan 1 Dragon Gadget. Koguma akan menghadapi Aigen, Ishikawa akan melawan Usukubo, dan D akan bertarung melawan Saiyan, orang yang telah mengkhianatinya. D dengan tegas memprovokasi Saiyan, meragukan kematian kakaknya akibat bos monster, dan mempertanyakan kesengsaraan yang dialami oleh para Dusters selama 12 tahun terakhir. Dalam pertarungan,
mereka menemukan bahwa Dragon Gadget Sword Mode memiliki fungsi tersembunyi yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Fungsi ini diajarkan oleh Usukubo, dan kejeniusan Koguma dalam memodifikasi alat membantu mereka memahami dan menggunakan fitur ini. Di dan timnya bersumpah untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Namun, Saiyan menuduh mereka curang karena aturan hanya mengizinkan penggunaan Dragon Gadget, bukan senjata lain di luar Dragon Gadget. Meskipun demikian, dia yakin bahwa mereka bertindak sesuai aturan. Setelah terprovokasi, Saiyan menjadi sangat emosional karena ucapan dia yang mengingatkannya pada ucapan Red Keeper saat kematian kakaknya, yang pada saat itu tidak menunjukkan kesedihan dan malah ingin makan yakiniku. Ingatan itu membangkitkan semangat Saiyan untuk membuktikan bahwa bos monster masih ada. Dia bersumpah untuk membalas dendam pada Ranger Force dan Dragon Keeper. D, yang merasakan emosi yang sama dengan Saiyan, berniat memberikan peringatan terakhir padanya. Ketika Saiyan dihempaskan, ia teringat pada kakaknya, Riko, yang pernah mengatakan bahwa musuh sejati bukanlah monster, melainkan ketidakadilan di dunia. Ingatan itu membuat Saiyan semakin keras memukuli Dragon Gadgetnya sendiri, menunjukkan ketidakstabilan emosinya. Aizom, yang sebelumnya diselamatkan oleh Koguma, tergeletak di tengah hujan deras. Dragi segera datang dan menduga kekalahan Aizom disebabkan oleh bos monster. Meski dalam keadaan sekarat, Aizom tetap memohon agar situasi ini diberitahukan kepada Blue Keeper. Di tempat lain, ujian akhir masih berlangsung dengan tim D yang mendominasi lawan-lawannya. Usukubo berhasil menekan Ishikawa, sementara Sippo terpesona dengan burst form dari Dragon Gadgetnya sendiri. Akebayashi merasa mustahil untuk mengalahkan Sippo, memutuskan untuk berpura-pura menyerah sebagai taktik licik. Sementara itu, Yamato terus menekan Yukino untuk menyerah, karena Yamato hanya ingin dikagumi oleh wanita sebagai Dragon Keeper. Aigen sangat terkejut ketika menyadari bahwa besti di hadapannya bukan Koguma yang asli. Meskipun Yukino mencoba berkali-kali, burst form Yamato terlalu kuat dan terus mementalkannya dengan mudah. Tak lama kemudian, mereka berhenti karena Koguma muncul dengan kunci biru di tangannya. Yukino terkejut menyadari bahwa ini berarti Aigen telah dikalahkan. Kenangan masa lalu Yukino yang selalu sendirian muncul kembali, dan dia teringat bagaimana acara mingguan Dragon Keeper telah memberinya harapan untuk menjadi sosok yang dikagumi. Tidak mau menyerah, Yukino menantang Koguma dan Yamato untuk bertarung solo versus duo. Yamato, yang melihat kekejaman Koguma, memilih menyerah dan memberikan kunci kuning kepada Koguma. Yukino kemudian memarahi Yamato yang melindunginya meskipun mereka adalah musuh. Sementara itu, fokus beralih ke Sippo yang sedang memamerkan otot-ototnya di hadapan Akebayashi. Setelah cukup lama, burst form Sippo berakhir dan Akebayashi melihat ini sebagai kesempatan. Namun, peluru dari Dragon Gadget tidak mampu menembus otot kuat Sippo. Mendengar tawa Sippo dari kejauhan, Usukubo merencanakan untuk menggunakan taktik burst form yang habis untuk memancing Ishikawa keluar dari persembunyiannya. Namun, ketika Usukubo masuk ke mobil, dia mendapati Ishikawa sudah bersembunyi di sana. Ishikawa mulai menceritakan betapa istimewanya dirinya karena telah bertarung di bawah tanah selama bertahun-tahun, sementara teman-temannya pensiun satu persatu. Persyaratan ketat menjadi ranger telah membentuk rasa keadilan dan kesombongannya. Mendengar ini, Usukubo meminta Ishikawa untuk berhenti merasa paling benar dan istimewa. Marah mendengar ucapannya, Ishikawa tampak akan menembak Usukubo. Namun, setelah meledakkan mobil yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak, Ishikawa merasa telah menang. Ternyata, semua yang dilakukan Usukubo hanya untuk mengulur waktu. Di sisi lain, tim D kesulitan melawan Saiyan. Setelah banyak perjuangan dan serangan, identitas dia hampir terungkap karena ledakan tersebut hampir mengalahkannya. Namun, dengan regenerasi yang cepat, dia berhasil menghindari kekalahan. Setelah dia terus memprovokasi Dion dan tampak akan kembali bertarung dengannya, tiba-tiba kembali ke Aizom. Dia mengingat masa lalunya saat pertama kali menjadi junior tingkat 1. Di tengah sikap kasar dan perilaku Blue Keeper,
Aizom selalu hadir untuk meluruskan dan memperbaiki sifat Blue Keeper, mencegah kesalahpahaman terhadap partnernya. Saat Blue Keeper tiba bersama beberapa anggota lainnya, Aizom memberikan replika artefak sucinya dan memohon agar Blue Keeper menyelamatkan semua orang di bawah tanah. Naasnya, identitas Koguma sebagai Sisi terungkap oleh Blue Keeper, membuat Koguma dalam masalah besar karena telah menyakiti partnernya. Demi merahasiakan keberadaan Petrola, Sisi langsung dihajar habis-habisan oleh Blue Keeper. Blue Keeper tidak berniat langsung membunuh Sisi dengan artefak suci, melainkan hanya menggunakan Dragon God Gate dan menyiksanya dengan tumpukan besi di dalam mobil box. Saat merenungkan tujuan hidupnya, Sisi teringat pada Petrola yang mengangkatnya sebagai anak kesayangan dan memberinya nama. Kebaikan bosnya itu membuat Sisi bertekad untuk bangkit kembali. Namun, sebelum Blue Keeper sempat mengeksekusinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Untuk menghindari kecurigaan, dia meminta maaf dan berpura-pura tidak tahu bahwa Sisi adalah Koguma palsu. Blue Keeper yang tertipu hanya memberi peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketika Blue Keeper hendak mengeksekusi Sisi sebagai balas dendam, dia datang dan menyindirnya karena menghalalkan segala cara demi rekan-rekannya. Blue Keeper mempertanyakan niat D dengan tegas. Dia menyatakan bahwa ia juga akan membantu rekannya. Blue Keeper sempat mengaktifkan pelindungnya, membuat dia terpental dari sana. Blue Keeper ingat bahwa Sakurama adalah adik dari Pink Keeper, dan merasa kasihan karena adiknya akan mati di tangannya. Bersama dengan D yang ingin membantu Koguma, Sisi mencoba berubah menjadi Koguma lagi. Setelah menghindari serangan Blue Keeper, mereka lengah saat melihat gelembung kuda laut meledak. Ledakan itu sangat menyakiti Sisi, bahkan kedua tangannya tidak bisa bergenerasi sama sekali. Sementara dia tidak terluka. Blue Keeper, muak dengan Dusters, melepaskan banyak gelembung hewan laut untuk menghabisi dia dan Sisi. Dia menduga gelembung tersebut adalah skill dari artefak suci Blue Keeper. Saat dia terpojok, tiba-tiba Sisi ingin membawa Blue Keeper ke tempat persembunyiannya, Peltrola. Blue Keeper senang karena akan melawan musuh sebandingnya, yaitu Peltrola. Cerita berlanjut dengan Blue Keeper yang tidak sabar, mendesak Sisi untuk segera membawa mereka ke tempat bosnya. Ketika Sisi meminta waktu lebih, Blue Keeper dengan kejam menusuk bahunya karena merasa diperintah. Saat Blue Keeper hendak menambah luka, dia tiba-tiba melindungi Sisi atas dasar kemanusiaan. Dia menyebut Sisi sebagai musuh, namun Blue Keeper menyangkalnya, mengatakan bahwa hanya bos monster yang menjadi musuh Dragon Keeper, sementara para Dusters hanyalah sampah. Dia menegaskan bahwa satu Duster yang dianggap remeh ini bisa membahayakan Blue Keeper. Sisi memohon agar mereka bersabar karena mereka hampir tiba di tempat persembunyian bosnya. Tempat itu ternyata tidak jauh dari lokasi mereka. Dia menyadari alasan Sisi menyamar menjadi Koguma dan merebut kunci untuk menjaga para kadet menjauh dari ruangan tersebut. Dalam sehari, Peltrola berubah menjadi pohon raksasa yang memenuhi ruangan. Peltrola menyapa Blue Keeper dan dia terkejut melihat bos monster yang masih hidup. Sisi meminta maaf kepada tuannya karena harus membawa Blue Keeper ke hadapannya. Blue Keeper, yang enggan berbasa-basi, segera mengangkat artefak sucinya. Peltrola, yang ingin berdialog daripada bertarung, langsung ditolak oleh Blue Keeper. Setelah mengaktifkan artefak sucinya, Blue Keeper menyerang Peltrola. Walaupun awalnya mengira Peltrola sudah mati, ternyata Peltrola masih hidup dan suaranya bergema di seluruh ruangan, mengklaim dirinya sebagai wujud yang tak bisa dibunuh dan lebih kuat dari Dragon Keeper. Peltrola kemudian berevolusi dari pohon menjadi ayam, membuat D, Sisi, dan Blue Keeper terkejut. Sisi bahkan menganggapnya sebagai cahaya pembimbing bagi para Dusters. Melihat banyak klon Peltrola, Blue Keeper menjadi lebih bersemangat. Meski serangan Blue Keeper sangat dahsyat, itu tidak cukup untuk mengalahkan kecerdikan Peltrola yang terus bermunculan dan semakin banyak. Peltrola kemudian mengungkapkan bahwa Blue Keeper tidak akan bisa mengalahkannya tanpa menemukan tubuh aslinya. Terkejut oleh pertempuran tersebut, dia menyadari bahwa Peltrola sedikit lebih unggul dari Blue Keeper.
Sisi menjelaskan bahwa kemampuan para bos monster memang dirancang untuk menghancurkan para Dragon Keeper. Setelah itu, Sisi mendekati Peltrola di sekitar tubuh pohonnya, sementara dia diminta memberi hormat kepada tuannya. Peltrola kemudian mengajak D untuk bergabung dan mencoba menguasai dunia lagi. Meskipun kesempatan ada di depan mata, ketika Peltrola ingin menghabisi Blue Keeper dan para kadet, D membuat keputusan tak terduga. Tindakan D yang baru saja membunuh salah satu tubuh Peltrola membuat Sisi sangat marah dan menyerang D. Sisi, yang sempat mempercayai D setelah melihat perjuangannya melawan Blue Keeper, kini merasa pengkhianatan D tidak bisa dimaafkan. Sisi mulai mempertanyakan apakah D benar-benar rekan mereka. D tersentak dan teringat Koguma yang ia anggap sebagai rekan. Sisi mengancam D untuk memilih apakah dia berada di pihak monster atau manusia. Sementara itu, Peltrola yang belum mati memuji kemampuan Blue Keeper yang berhasil menghabisi banyak tubuhnya, sampai akhirnya ternyata Peltrola berbohong tentang tubuh aslinya. Semua tubuh Peltrola yang dilawan Blue Keeper sebenarnya adalah tubuh aslinya. Selama ada satu tubuh yang masih hidup, ia tidak akan mati dan berencana keluar ke permukaan lewat lubang yang dibuat Blue Keeper. Namun, ketika Peltrola merasa cahaya permukaan terlalu menyilaukan, tiba-tiba Yumeko dan para ranger muncul dan siap menggempur Peltrola dengan replika artefak suci mereka. Saat Hisui terkena tembakan Peltrola, Peltrola terkejut karena Hisui mengenalinya meskipun bukan Dragon Keeper. Peltrola menebak bahwa Hisui adalah anggota tim Green Keeper. Hisui mengkonfirmasi dan menambahkan bahwa dirinya adalah spesialis pembasmian monster melalui operasi rahasia. Setelah menghindari serangan Peltrola, Tokita diminta untuk segera menyerang Peltrola. Peltrola tampak mengenali Yumeko, meskipun tidak secara rinci diperlihatkan. Fokus cerita beralih ke Blue Keeper yang baru saja menggunakan teknik Kuramitsu-nya. Setelah berhasil menghancurkan banyak tubuh, Peltrola berencana menggunakan Sisi sebagai perisai hidup. Berdiri di belakang D dan Sisi, Peltrola bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya. Namun, yang terjadi selanjutnya. Singkat cerita, setelah D pingsan akibat benturan, kita melihat dia berhalusinasi tentang masa depan di mana ia berhasil menghancurkan Ranger Force. Ia membayangkan kesuksesan dan kekayaan yang akan diperolehnya, menikmati makan bersama Sisi, dan memuji chef pribadinya. Bahkan, Usukubo dan teman-temannya diundang untuk jamuan makan. Meskipun mereka adalah penghuni permukaan, dia diperlakukan dengan istimewa. Setelah memamerkan kekayaan dan popularitasnya, dia membayangkan betapa iri teman-temannya. Namun, tiba-tiba Peltrola muncul dan mengacaukan semuanya. Bahkan membunuh chef pribadinya karena menyajikan hidangan hewan yang dianggap tidak pantas. Peltrola kemudian menjalankan eksekusi terhadap D dan memaksa D menyaksikan kematian teman-temannya di sana. Tak lama setelah itu, Sakurama muncul untuk memberi selamat pada D karena impian D untuk mendominasi dunia telah terwujud. D, dari pembicaraannya sebelumnya, terlihat seolah ingin dunia tanpa mengorbankan warga sipil. Ranger Force adalah satu-satunya organisasi yang ingin dia hancurkan. Sakurama kemudian menjelaskan bahwa dominasi dunia oleh bos monster akan berakhir dengan kematian semua orang yang pernah dekat dengan D. Setelah pulih dari pingsannya, D berusaha untuk menghentikan dan menyadarkan Sisi bahwa Peltrola benar-benar telah meninggalkan mereka. Melihat keputusasaan Sisi yang kehilangan tujuan hidup, D merasa muak dan mengucapkan satu kalimat singkat yang mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Kemudian, Saiyan terlihat tersadar dan dibopong oleh Ishikawa dan Akebayashi. Mereka memberitahu tentang monster yang menyusup ke fasilitas mereka, serta bersama-sama membahas tantangan peradu mekanikan yang sulit mereka hadapi sebelumnya. Ishikawa kemudian meminta maaf kepada Saiyan dan yang lainnya. Yukino, yang melihat seseorang dari kejauhan, langsung berlari mendekat untuk meminta perlindungan untuk dirinya dan teman-temannya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Peltrola tidak menyerang Yukino, dan Yukino sendiri tidak memberitahukan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya. Saiyan yang memiliki firasat langsung menggunakan Dragon Gadget Akebayashi untuk mengejar sosok yang baru saja ia lihat. Setelah Yamato melihat Peltrola berubah menjadi burung dan pergi, Usukubo mengajak Sippo untuk mengikutinya.
tetapi Shippo kehilangan semangat setelah melihat Nadeshiko dari kejauhan. Akhirnya, Yamata berhasil menemukan burung Peltrola beserta Peltrola aslinya. Setelah Sain dan kawan-kawannya berkumpul, Peltrola menyadari bahwa mereka semua adalah kadet seperti Koguma yang telah ia habisi kemarin. Mendengar hal itu, tiba-tiba Aigen muncul di belakang Peltrola dengan niat membalas dendam atas kekalahan sang besti. Tanpa rasa takut terhadap para kadet, Peltrola terus memprovokasi mereka dan menegaskan bahwa ia akan mengungkap semua kekejaman Ranger kepada penghuni permukaan. Para kadet terpancing dengan ucapannya, menantangnya untuk bertarung 7 lawan 1. Di tengah ketegangan yang meningkat, dia muncul dari kegelapan dan dalam hatinya bersumpah akan menghancurkan segala yang menghalangi jalannya, baik monster maupun manusia. Dia tidak akan memihak kepada siapapun kecuali dirinya sendiri, dan bersumpah akan menghancurkan bos monster seperti Peltrola jika impian mereka berbeda. Gaijin, zenbu omoi douri ni naru. Setelah menjatuhkan Peltrola ke lantai bawah, para kadet kaget karena Peltrola tidak mengalami luka sama sekali. Tertarik dengan Dragon Gadget, Peltrola meminta agar gadget itu diserahkan padanya. Ishikawa memenuhi permintaan itu dan menjelaskan bahwa bos monster di depan mereka perlu melakukan charging attack sebelum menyerang. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah mendekatinya saat sedang charging. Walaupun terdengar berisiko, mereka memutuskan untuk mencobanya. Akebayashi dan Yukino melancarkan serangan kombinasi dan berhasil mendekati Peltrola saat ia sedang charging. Namun, saat Akebayashi melempar Dragon Gadget ke arah Peltrola, monster itu justru menghentikan charging attack-nya. Sementara itu, Sain dan Aigen bersiap dengan burst form mereka. Sayangnya, kelengahan mereka dimanfaatkan oleh Peltrola untuk menyandera Yukino, membuat tim kebingungan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tokita dan para senior tinggal menghadapi 4 kloningan lagi. Namun, karena kurang waspada, Tokita kehilangan tangannya dalam serangan tiba-tiba. Beruntung, mereka memiliki seorang penyembuh yang segera memperbaiki tangan Tokita. Selanjutnya, Hisui dan Suzukiri maju dengan serangan gabungan. Suzukiri mempercepat gerakannya, membuat Hisui melesat ke arah Peltrola. Tertantang oleh mereka, Peltrola bersiap menggunakan seluruh kekuatannya. Ketika Peltrola sedang mengisi tenaga, Hisui memerintahkan Tokita untuk meluncurkan serangan andalannya. Peltrola mengira serangan itu meleset, tetapi ternyata itu bagian dari strategi mereka. Suzukiri menghentikan serangan Tokita, sementara Hisui menyerap bola energi Peltrola. Setelah merasa cukup, Hisui menyerahkan sisa pertarungan kepada Nadeshiko. Namun sebelum itu, Tokita menjelaskan bahwa serangannya tadi adalah barikade yang akan membatasi gerakan Peltrola. Setelah mengalahkan semua kloningan Peltrola, semua terkejut saat Suzukiri mengaku akan membantu Peltrola meloloskan salah satu kloningannya. Peltrola ternyata mengetahui bahwa Suzukiri berasal dari klan yang membenci para Ranger. Namun, sebelum Peltrola bisa melarikan diri, ia dihadang oleh Sesera dari Pinkie Pie. Sesera tidak memperhatikan laporan darurat dari anak buahnya karena sedang berusaha menghubungi Sakurama alias D yang tidak menjawab telepon. D merasa marah karena Peltrola menggunakan cara licik yang tidak sesuai dengan pemimpin sejati. Yukino menyesalkan aksi penyandaran Peltrola, mengira rekan-rekannya tidak akan menolongnya. Namun ternyata salah. Keputusan D memicu perpecahan dalam kelompok, dengan hanya Yamato dan Usukubo yang mendukungnya. Akebayashi, yang tampaknya memiliki rencana, memutuskan untuk kabur memanfaatkan keputusan D tersebut. Meskipun awalnya Aigen tidak mau menyerah, Sain yang percaya bahwa D memiliki rencana akhirnya membuat mereka setuju untuk menyerahkan semua Dragon Gadget mereka kepada Peltrola. Namun, Peltrola berniat ingkar janji dan mencoba melubangi tembok agar salah satu kloningannya bisa kabur. Saat Peltrola bicara tentang menguasai dunia, Ishikawa yang masih hidup menertawakan impian kosong itu. Melihat wajah Peltrola memerah, Ishikawa mengerti mengapa dia mau menyerah. Setelah mengatakan serangan Yukino berhasil, wajah Peltrola retak, dimanfaatkan oleh Yukino untuk melukai lebih lanjut.
Namun, Dragon Gadget Yukino kehabisan energi sebelum bisa menembak kloningan Peltrola. Yukino merasa yakin dengan keputusan D, apalagi setelah Yamata berhasil menangkap kloningan tersebut. Keputusan D untuk menyerah ternyata menjadi bagian dari rencana besar yang hebat. Tidak mau dikeroyok, Peltrola memutuskan menghancurkan semua Dragon Gadget di sana. Meskipun situasinya tidak menguntungkan, para kadet segera berbalik melawan dan menghadapi Peltrola dengan semangat baru. Saat Peltrola terus berbicara tanpa henti, Sakura muncul dan mengatakan bahwa tidak ada yang mendengarkan ocehannya. Peltrola terkejut saat menyadari tangan D telah diregenerasi. Ternyata, 2 Dragon Gadget yang dihancurkan Peltrola hanyalah tiruan yang dibuat dengan teknik Dusters, sedangkan yang asli masih dipegang oleh Saiyan dan Aigen. Setelah mengalahkan Peltrola, Ishikawa kelelahan dan akhirnya meninggal, membuat teman-temannya bersedih. Saat berjalan pergi, dia merasa bahwa perjuangan mereka belum berakhir karena musuh sebenarnya adalah para Dragon Keeper. Kita kemudian diperlihatkan masa lalu Blue Keeper sebelum menjadi Dragon Keeper. Sougo Aoshima, yang berusia 18 tahun, adalah identitas asli Blue Keeper saat masih muda. Dia dan komplotannya adalah perampok yang melakukan apa saja demi uang. Bahkan ketika Red Keeper datang untuk menangkap mereka, Sougo dan rekannya awalnya menganggap Red Keeper hanya seorang cosplayer fanatik yang pura-pura menjadi pahlawan. Merasa diremehkan, Red Keeper berniat mengajari mereka pelajaran. Untuk menghindari masuk penjara, Sougo menghadapi Red Keeper tanpa senjata. Melihat potensi besar dalam Sougo, Red Keeper tertarik merekrutnya menjadi Ranger. Namun, Sougo tidak tertarik dan lebih suka jika dunia dalam kekacauan memungkinkan para penjahat untuk merampok dengan bebas. Di tengah kekacauan itu, muncul Dragi dan memaksa Red Keeper untuk mempercepat tugasnya. Setelah Red Keeper pergi, salah satu rekannya berhasil mengecohnya dengan menyembunyikan kotak uang, dan mereka memutuskan untuk berpesta di sebuah bar bersama informan bernama Kamiya. Meskipun ada wanita di bar itu, Sougo merasa tidak nyaman di sana dan memutuskan untuk pergi, menyerahkan bagianannya kepada seseorang. Ternyata, Sougo adalah anak dari Blue Keeper sebelumnya, Rikuto Aoshima. Blue Keeper sebelumnya adalah sosok yang mencintai kedamaian dan selalu memprioritaskan anak-anak di panti asuhnya. Sakurama dan Tokita ternyata adalah mantan penghuni panti asuhan tersebut. Kemudian, firasat Sougo tentang Kamiya terbukti benar. Kamiya dengan kejam mengkhianati Sougo dan rekan-rekannya, yang akhirnya menyebabkan mereka semua ditangkap kecuali Sougo sendiri oleh kepolisian. Sougo, dalam keadaan emosional, berusaha menghalangi Kamiya yang berusaha melarikan diri. Sougo awalnya mengira Kamiya hanya orang biasa, namun tanpa diduga Sougo mendapat luka parah di wajahnya dari Kamiya. Setelah bangun, Sougo mendapati dirinya di hadapan garnison Red Keeper. Sougo kemudian diberi 2 pilihan, menjadi penjahat dan dipenjara, atau menjadi pembela kebenaran untuk menghukum monster seperti Kamiya yang telah menipunya. Awalnya ragu, namun setelah diposisikan oleh Red Keeper sebagai Blue Keeper, Sougo sangat terkejut. Disitulah dia menyadari bahwa ayahnya, Rikuto, yang terluka parah, harus segera digantikan oleh seseorang. Dari situ terungkap bahwa Blue Keeper sangat membenci monster dan tidak hanya dikhianati, tapi sang ayah terpaksa pensiun karena luka berat yang dialaminya. Di tengah kelelahan yang mulai merasuk tubuhnya, Sougo menghadapi serangan laser besar dari Peltrola. Beruntung, Kono tiba tepat waktu dan menyelamatkannya dengan memberikan kunci replika kepada Blue Keeper. Setelah menerima kunci itu, Sougo bertekad untuk mengakhiri pertarungan. Manifestasi artefak suci diaktifkan dan dia bersiap menggunakan teknik bernama Hiruko. Dengan memanfaatkan pengetahuan tentang makhluk hidup yang perlu bernapas, Sougo yakin bahwa Peltrola tidak sehebat yang diperkirakan. Saat Aizom bangun, Hakiru dan Kujaku terkejut namun senang melihatnya. Mereka meminta maaf karena hampir terlambat menyelamatkan Sougo, tetapi Aizom tidak keberatan. Dia merasa lega karena hero yang sangat dipercayainya sedang berjuang untuknya saat itu. Sougo bersyukur bahwa Kono hanya mengalami luka ringan dan berterima kasih padanya. Tidak lama setelah itu, langit-langit runtuh dan seseorang jatuh. Ternyata, itu adalah dia yang nekat duel dengan Sougo, sang Blue Keeper.
敵は残っ決着をつけよう。 13 tahun yang lalu, dia terbangun tanpa ingatan tentang siapa dirinya, di mana ia berada, atau mengapa ia di sana. Banyak Dusters lain bernasib sama, bingung dengan situasi mereka. Ternyata, dua bos monster menciptakan para Dusters dan memerintahkan mereka untuk membantu rencana penguasaan dunia. Ambisi besar mereka runtuh ketika bos monster dimusnahkan oleh Dragon Keeper. Para Dusters terkejut melihat betapa mudahnya bos mereka dibantai. Dengan artefak suci, Dragon Keeper menundukkan para Dusters di benteng melayang. Setelah salah satu Dusters tewas karena artefak suci, para Dusters terpaksa tunduk dan menjadi badut selama 13 tahun. Mereka terpecah menjadi dua kubu, yang pasrah dengan keadaan dan yang masih ingin berjuang. Dia bergabung dengan kubu pasrah. Ia pernah bertemu Sisi yang mengajaknya bergabung dengan kubu perjuangan. Meskipun dia mengerti alasan Sisi, ia memutuskan untuk menolak ajakan tersebut. に降りればシングで殺される。 Sejak saat itu, kehidupan para Dusters di kubu pasrah sebagai badut pun dimulai. Pada minggu itu, dia berperan sebagai bos monster. Dia merasa sangat terganggu, namun terpaksa mengikuti skenario yang ada. 俺は Di tengah ingatan itu, dia teringat pada Sakurama dan berterima kasih karena berkatnya dia bisa menghadapi Blue Keeper, salah satu dari 5 orang yang ingin dia bunuh. Setelah berbincang dan bersiap, dia bersumpah akan mengalahkannya di sana. 今ここでお前を討ち取る。 Ketika menyadari Sakurama adalah D, Blue Keeper sadar bahwa dia gagal membunuh D sebelumnya. Blue Keeper merasa bersyukur dengan kemunculan D saat ini, memberinya kesempatan untuk menebus kegagalannya. Walaupun ingin bertarung cepat, luka dari pertempuran melawan Peltrola membuatnya kesakitan, tapi Blue Keeper tidak akan menunggu sembuh. Dia bertekad tidak membiarkan dia lolos lagi, dan merasa bahwa dia akan menjadi musuh yang lebih sulit daripada bos monster sebelumnya. Keduanya bersiap mengerahkan seluruh kekuatan masing-masing hingga akhirnya. 潮しみはしねえ。 Di tengah kesulitan, Blue Keeper memberitahu dia bahwa burst dari Dragon Gadget tidak akan mampu melawan kekuatan artefak suci yang bahkan bisa mengendalikan Dewa Naga. Mukanya takut, dia justru senang dan bersemangat karena merasa seperti sedang melawan dewa. 仲間と渡り合ってんのか。おお。 Saat dia menghilang, Blue Keeper mengira dia sedang bersembunyi. Namun, dia sebenarnya ada di belakangnya, menyamar sebagai Kono untuk mengalihkan perhatian Blue Keeper. Hampir saja, jika bukan karena perisai, dia sudah berhasil melukai Blue Keeper. Ketika dia mengeluh tentang kekuatan Dewa Naga, Blue Keeper menjelaskan bahwa perisai itu adalah kekuatan Aizong. Blue Keeper memperingatkan dia untuk tidak berbicara saat bertarung. Setelah asap memudar, Blue Keeper marah karena mengira dia menjadikan Kono sebagai sandera. Setelah disuruh menjauh, dia menurut karena merasa pertarungan ini hanya antara dia dan Blue Keeper tanpa membutuhkan penonton. Terkejut dengan sikapnya, Blue Keeper tetap menyindir dia yang sok jantan, namun menggunakan teknik peniruan yang licik. Dia mengomel karena skill tersebut adalah bawaan yang membantunya mencapai sejauh ini. な反逆もここまでだ。 Dia sangat terkejut melihat Blue Keeper tiba-tiba ditembak di leher dan tangannya tertusuk secara tidak sengaja. Pelakunya ternyata adalah Peltrola yang memanfaatkan celah yang ada. Setelah memuji D, Peltrola mengatakan bahwa itulah cara bertarung para Dusters yang sebenarnya. Dia mencoba menyadarkan Blue Keeper karena tidak ingin menang dengan cara seperti itu. Namun ia sangat sedih dan kecewa karena Blue Keeper mengaku tidak kuat lagi dan merasa itu adalah hukumannya karena menjadi Dragon Keeper dengan setengah hati. Setelah Blue Keeper tumbang, dia meminta Blue Keeper untuk bangkit kembali dan melawannya. Merasa marah dengan apa yang terjadi, dia berniat membunuh Peltrola yang seenaknya ikut campur. Namun, dia melihat Sisi memakan Peltrola yang nantinya akan menjadi wadah baru bagi bosnya. Singkatnya, kabar tumbangnya Blue Keeper menyebar luas ke seluruh kota, mengejutkan semua orang, termasuk Red Squadron. Ketika Dairyu Azuki bersama Akabane Sosei, Dairyu tidak percaya bahwa Blue Keeper telah tiada. Namun Akabane Sosei memintanya untuk diam. Dairyu mengira atasannya sedih karena kematian Sogo alias Blue Keeper. Tetapi sebenarnya dia sedih karena formasi mereka hanya bisa seimbang dengan tinggi badan Blue Keeper. Sementara itu, Hisui sangat marah karena mereka belum menemukan monster yang membunuh Blue Keeper.
Dia memerintahkan skuadron biru untuk berpencar mencari monster tersebut dan mengutuk bos monster yang bertanggung jawab. Hisui menyadari bahwa perpecahan di kalangan monster akan terulang kembali, sehingga mereka perlu memperkuat Ranger Force dengan mempromosikan kadet menjadi ranger resmi. Setelah mengevakuasi jasad Ishikawa, Usukubo dan kawan-kawan berduka atas kematian rekannya. Saat membahas tentang Koguma, Saiyan mengungkapkan bahwa dia sempat melihat Koguma yang sebenarnya adalah Daste yang menyamar. 戦闘員が擬態した姿だった。 Kesaksian Saiyan didukung oleh Aigen yang diberitahu oleh Sisi bahwa Koguma asli telah tumbang setelah menyelamatkan Aizom saat melawan Peltrola. Entah bagaimana ceritanya, setelah Koguma tertusuk, seseorang membawanya ke ruang medis dan memberikan pertolongan pertama. Di sini, Mimin menduga bahwa pasti Sisi yang telah melakukannya. Untuk membalas dendam atas kematian Koguma dan Ishikawa, Akebayashi dan Aigen menyarankan tim D, Usukubo, Yamato, Yukino, dan Sippo yang tampaknya akan diangkat menjadi ranger resmi. 川さんと小熊くんの意志を引き継ぐよ。 Dia juga memiliki dendam pribadi terhadap Peltrola dan merasa ini baru awal dari segalanya. Di tengah kesedihan atas kematian Blue Keeper, ada satu orang yang sangat gembira, yaitu Suzukiri. Dia sedang menonton Hisui yang menjadi bintang tamu di acara televisi dengan Tokita duduk di seberangnya. お守りきれるかな。 Sementara itu, seorang anggota Red Squadron sedang menghubungi seseorang dan memberitahu tentang kekacauan di Ranger Force, menyatakan bahwa ini adalah kesempatan baik. 何の機会だって？ Red Keeper curiga sejak lama dan meminta mengatakan dia dari organisasi mana hingga akhirnya. Setelah itu, Red Keeper memasuki ruang rapat dengan tangan dan tubuhnya berlumuran darah. 裏切り者がいる。 Tokita menyindir Suzukiri karena terlihat bahagia meskipun situasi Ranger Force sedang genting. Tokita menyadari bahwa Suzukiri adalah musuh Ranger, terbukti dari peluru artefak suci merah yang pernah dicuri dan sempat berada di tangan Tokita. Suzukiri memanfaatkan situasi dari tindakan Tokita yang tidak dilaporkan dan hanya dimanfaatkannya sendiri. 皿返せっつっても遅えざ。 Meskipun demikian, Suzukiri tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dia sudah memiliki tombak milik Blue Keeper sebelumnya. Setelah itu, perhatian beralih saat kita menemukan bahwa dia bertekad untuk membunuh 4 Dragon Keeper lainnya dengan tangan sendiri. Kemudian, fokus berpindah ke daerah kumuh di luar kota Amanogawa, di mana seseorang terlihat mendengar kabar kematian Blue Keeper melalui radio tua di sebuah rumah. Ya udah tamat aja nih season pertamanya. Kira-kira tadi siapa ya yang muncul di akhir scene? Mirip Sakurama yang asli. Ini ada season keduanya, tapi seperti biasa belum diumumin kapan rilisnya. Ditunggu aja ya.